Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar virtual LAN dan routing. Pada pertemuan ini kita akan membahas apa itu virtual LAN, kita juga akan membahas apa itu routing. Nah, tahap-tahapnya seperti apa, ini akan kita lanjutkan besok pada saat praktikum. Jadi praktikumnya akan membahas virtual LAN, satu pertemuan, kemudian ditambah beberapa pertemuan lagi tentang virtual LAN, baru selanjutnya routing. Oke, tujuan kuliah hari ini, teman-teman akan memahami peran VLAN dalam sebuah jaringan, kemudian mengenal apa itu router lebih jauh lagi, karena sebetulnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini itu sudah berapa kali kita membahas router, dan router, tapi bagaimana mekanisme konfigurasinya dan seterusnya, itu akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian, secara teknis nanti akan dibahas di praktikum, ya. Teman-teman akan mempelajari konfigurasi IP address pada sebuah router, kemudian memahami struktur tabel routing dan mendeskripsikan bagaimana router menentukan arah tujuan paket, kemudian memahami perbedaan operasi routing statik dan dynamic, kemudian mengkonfigurasi dan memverifikasi routing statik, dan memahami cara kerja protokol routing distance vector seperti RIP, gitu ya. Kemudian mengkonfigurasi dan memverifikasi RIP tersebut secara teorikal. Secara praktikum nanti kita akan lakukan di praktikum bersama teman-teman asisten praktikum. Nah, overview dari sebuah switch, ini kita anggap switch ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 port. Kalau kita punya switch dengan 6 port, ini artinya switch tanpa VLAN. Ingat, tanpa VLAN. Dia akan memiliki beberapa hal berikut. Yang pertama, satu collision domain per port, artinya kalau kita punya 6 port, maka kita punya 6 collision domain seperti ini. Kemudian semua port anggota satu broadcast domain. Semua port anggota memiliki satu broadcast domain. Maka paket broadcast akan dikirim ke semua port yang sama. Jadi 6 port itu satu broadcast domain. Seperti itu. Semua port berada dalam satu LAN atau satu jaringan yang sama atau satu subnet yang sama. Nah, masing-masing host yang terhubung ke switch itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan host-host yang lain. Jadi port 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tanpa dikonfigurasi bisa langsung berkomunikasi antara satu port dengan port yang lain. Seperti ini di port 2 dan port 5 itu bisa saling berkomunikasi tanpa ada konfigurasi apapun. Itu kalau ada switch 6 port atau beberapa pun portnya tanpa VLAN. Bagaimana jika ada satu switch yang memiliki dua VLAN? VLAN satu kita anggap sebagai VLAN yang berwarna biru, gitu ya. Kemudian VLAN 2 yang berwarna merah. Nah, ini anggotanya tergantung kita konfigurasinya. Kalau kebetulan yang di sini dari 6 port itu 3 port VLAN biru, 2 port VLAN merah. Ya. Ini satu switch dengan 2 VLAN. Satu VLAN-nya itu punya satu broadcast domain atau satu subnet. Jadi yang biru itu satu broadcast, yang merah punya satu broadcast. Artinya dalam satu switch ini ada 2 buah broadcast domain. Nah, paket broadcast dari VLAN merah hanya akan dikirim ke port anggota VLAN merah. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita kirim ke broadcast-nya VLAN biru, maka dia hanya akan dikirim ke port 1, 2, dan 5. Dia nggak akan kirim ke port 3 dan 4, karena port 3 dan 4 itu anggota VLAN merah. Nah, setiap VLAN ini merupakan sebuah LAN network atau subnet tersendiri. Sekarang, host pada VLAN merah tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan host pada VLAN biru. Dibutuhkan device layer 3 atau router sebagai perantaranya. Baik, kita lihat selanjutnya. VLAN sendiri definisinya adalah virtual LAN. Virtual LAN kalau didefinisikan dalam bahasa Indonesia artinya LAN maya, gitu ya. Dia adalah pengelompokan logik device-device jaringan yang terhubung pada port switch seakan-akan berada pada jaringan tersendiri. VLAN ini bisa diberi nama seperti ini ya. Ini VLAN biru, ini VLAN merah, tapi biasanya namanya itu pakai angka. VLAN 10, VLAN 20, seperti itu ya. Kemudian pada switch kita bisa mengkonfigurasi VLAN, kita bisa mengassign port mana aja yang menjadi anggota VLAN itu. Kalau ini port 125 itu anggota VLAN biru, port 34 anggota VLAN merah. Kita bisa assign.
Boleh nggak Pak port 6 ini kita assign ke VLAN merah? Boleh. Kita assign ke VLAN biru? Boleh. Kita assign ke VLAN yang lain, VLAN hitam? Boleh nggak? Boleh. Tergantung kebutuhan kita mau buat berapa VLAN. Nah, pada PC kita bisa mengassign IP address yang sesuai dengan subnet dalam VLAN-nya. Jangan kita masukkan IP address-nya nggak sesuai gitu ya. Kalau harusnya masuk yang biru, ya sesuaikan subnetnya dengan yang biru. Kalau harusnya masuk yang merah, ya sesuaikan subnetnya dengan yang merah. Keuntungannya apa kalau kita punya VLAN? Yang pertama, dari sisi keamanan, itu sekelompok device yang memiliki data-data sensitif dapat ditaruh dalam satu VLAN tersendiri, terpisah dari user yang lain. Contohnya, misalkan kita dalam satu gedung ada bagian keuangan, ada bagian pengadaan, ada bagian yang lain gitu ya, sarpras seperti itu. Tentu bagian keuangan nggak boleh diakses oleh bagian-bagian yang lain karena ada data-data sensitif di sana, sehingga kita bikinkan aja satu VLAN tersendiri. Kemudian yang kedua, dia hemat biaya. Untuk membuat jaringan ke subnet tidak perlu switch baru, cukup switch yang ada tapi kita pakaikan VLAN saja. Yang ketiga, dari sisi performa, dia akan meningkat. Yang pertama, dia memecah broadcast domain, dapat mengurangi traffic yang nggak penting. Gitu. Jadi traffic-trafficnya udah pasti. Yang nggak penting nggak akan mengurangi broadcast yang dipunyai oleh VLAN ini. Jadi kalau VLAN merah, itu domainnya, broadcastnya tidak akan terganggu dengan VLAN biru yang memiliki lebih banyak anggota. Seperti itu. Anggap aja VLAN merah ini keuangan, jadi dia hanya dua aja, aman, bandwidthnya dia nggak akan terganggu. Itu. Kemudian efisiensi akan meningkat. User dengan kepentingan yang sama dapat ditaruh dalam satu VLAN tanpa harus membeli switch baru. Tentu kalau device-nya nggak lebih banyak, maka kita bisa katakan atau jaringan yang kita bangun itu lebih efisien karena lebih sedikit sumber daya yang digunakan, lebih sedikit uang yang harus dikeluarkan. Kemudian dari sisi fleksibilitas, anggota VLAN tidak harus berada dalam satu switch dan satu tempat. Nah, ini menarik nih. Jadi nggak harus dalam satu switch dan satu tempat. Artinya, bisa saja dari switch lain dimasukkan ke VLAN yang sama. Di contohnya, misalnya, belum ada di sini kan? Nah, nanti kita lihat ya, coba jalan aja. Kemudian karakteristik VLAN itu, dia normal range ID 1 sampai 1005. Ini digunakan VLAN untuk VLAN token ring dan FDDI. VLAN 1, VLAN 1002 sampai 1005 sudah otomatis ada dan tidak bisa dihapus. Jadi yang VLAN 1, 1002 sampai 1005 ini nggak bisa kita pakai. Nah ini isinya ya, default, aktifnya di sini gitu ya, token ring default dan seterusnya dan seterusnya. Jadi antara 1 sampai 1002 ini yang bisa kita gunakan. Bisa kita beri nama VLAN 2, VLAN 3, dan seterusnya. Nah, konfigurasi VLAN sendiri bisa disimpan di dalam file yang namanya VLAN.dat dalam flashnya si switch gitu ya. Kemudian VLAN sendiri bisa di-extended range-nya dari 1006 sampai 4094. Biasanya dipakai oleh services provider dan disimpan dalam file yang namanya running configuration. Kita nggak perlu terlalu dalam yang ini deh. Kita cukup belajar yang ini aja, antara 1 sampai 1001 atau dari antara 2 sampai 1001 yang kita mainkan. Tipenya, ada VLAN data, VLAN yang membawa traffic data dari end user, kemudian ada VLAN default. Ini tanpa dikonfigurasi, secara default semua port itu adalah anggota dari VLAN 1. VLAN 1 tidak bisa dihapus atau di-rename. Dianjurkan untuk tidak menggunakan VLAN 1, konfigurasi semua port sebagai anggota dari VLAN selain VLAN 1. Kemudian VLAN manajemennya, VLAN ini yang digunakan untuk memanage device-device sebuah jaringan. Secara default dia akan digunakan VLAN 1. Sebaiknya dirubah kalau teman-teman pakai VLAN. Udah punya 2 VLAN gitu, jadi yang ada di VLAN 1 dipindahin aja semua ke VLAN 2 dan VLAN 3. Jadi VLAN 1-nya nggak pakai lagi. Supaya benar-benar terpisah menjadi dua buah VLAN. Konfigurasi IP address switch ini agar berada dalam satu subnet VLAN manajemen yang sama. Teman-teman diminta untuk mengkonfigurasi IP address switch agar berada dalam satu subnet VLAN manajemen yang sama. Supaya nanti
aturnya jauh lebih mudah atau maintenance-nya jadi lebih gampang. Oke. Ada yang namanya voice VLAN. Nah, voice VLAN ini biasanya digunakan untuk teman-teman kalau mau bikin jaringan telepon pakai kabel LAN. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa pelajari sendiri nanti di rumah, mode-modenya dan seterusnya. Caranya kalau di Cisco Packet Tracer, teman-teman bisa buka switch-nya, buka CLI-nya, langsung konfigurasi seperti ini. Ini cara konfigurasinya. Kalau ada ini, berarti teman-teman sudah berhasil membuat VLAN suara. Oke. Kemudian ada yang namanya VLAN membership. VLAN membership ini diatur oleh sebuah server yang namanya VMPS atau VLAN Membership Policy Server. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan melakukan secara dinamis. Bisa nggak Pak secara statis? Bisa. Nanti di slide selanjutnya. Sekarang kita bahas dinamis dulu. Jadi VMPS ini melakukan keanggotaan port-port switch itu dalam sebuah VLAN menentukan ya. Jadi VMPS ini menentukan keanggotaan port switch dalam sebuah VLAN. Dilakukan secara otomatis karena dia dinamis. Nah, keanggotaan ini berdasarkan MAC address device yang terhubung. User atau device terhubung ke port manapun tetap berada pada VLAN yang sama. Tapi hal ini sudah jarang digunakan pada network production. Jadi kan masuk nih satu PC, dilihat MAC address berapa, dilihat portnya dari mana, maka nanti VMPS menentukan dia ini VLAN berapa. Ini contohnya dia VLAN 10 misalkan. Nah, masih di membership ini yang secara statis. Kalau secara statis, siapapun yang terhubung ke port 1 akan menjadi anggota VLAN 10. Ini contohnya. Kemudian siapapun yang terhubung ke port 2, dia akan masuk ke VLAN biru juga. Siapapun yang terkoneksi ke port 3, dia akan masuk VLAN 20 atau VLAN merah. Nah, hal ini bisa dilakukan secara statis atau secara manual. Port pada switch ini dikonfigurasi secara manual sebagai anggota sebuah VLAN tertentu. Konfigurasi dan monitoring jadi jauh lebih mudah kalau dia dilakukan secara statis dan lebih dianjurkan untuk digunakan. Jadi kalau teman-teman menentukan IP address pakai DHCP itu memang dianjurkan. Tapi kalau untuk menentukan VLAN sebaiknya dilakukan secara manual seperti ini saja. Jangan dilakukan secara dinamis. Kemudian ada yang namanya VLAN terang. Terang ini adalah link yang membawa traffic dari berbagai macam VLAN. Nah, ini kalau dia dari dua switch ya, dari dua switch bisa tetap dikonfigurasi 2 port untuk masuk ke VLAN merah, 2 port untuk VLAN merah, 3 port untuk VLAN biru, 3 port untuk VLAN biru. Pak, kalau saya mau bikin yang di sebelah kanan 3 merah, boleh nggak Pak? Boleh, tergantung kebutuhannya. Jadi terang ini adalah link antara switch dan switch atau switch dan router. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau antara ini dan ini berarti nggak pakai. Lihat, dia adalah link dari switch dan switch. Ini kan dua switch ya. Dua switch sama-sama 6 port. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya terang adalah memperluas jangkauan VLAN melebihi satu switch. Jadi keluar gitu. Terang link ini membawa traffic data dari berbagai macam VLAN. Nah, setiap frame yang lewat akan diberi informasi VLAN tagging. Ada 2 taggingnya. Kalau nggak ISL, dia pakai 802.1Q. Feature-nya yang dipakai itu di layer 2. Nah, ini isinya. Ini isi ISL itu isinya 3 bagian. Yang pertama 26 byte sebagai header, kemudian ada frame original, kemudian ada CRC 4 bytes isinya. Protokol ini adalah artinya ini hanya properti yang hanya dimiliki oleh device-device yang dibuat oleh vendor yang namanya Cisco. Kalau di TP-Link ada nggak Pak? Nggak ada, ini khusus di Cisco saja. Hanya dapat digunakan oleh produk-produknya Cisco, si ISL ini. Frame enkapsulasi ke dalam frame yang baru, headernya 26 bytes ya, kemudian trailernya 4 bytes. Tidak menggunakan native VLAN. Frame yang tidak dienkapsulasi akan di-drop. Jadi frame yang tidak dienkapsulasi akan di-drop, tidak masuk ke dalam VLAN. Kemudian terang yang 8021Q itu sifatnya seperti ini bentuknya. Ada beberapa bagian, lebih banyak lagi ya, dia ada original frame-nya.
destination address, source address, ada length to type-nya, ada data. Nah, nilai CRC dalam FCS akan dihitung ulang karena isi data juga berubah ketika dia sampai di sini. Inilah uniknya 8021Q. Dia merupakan open standar IEEE, dapat diimplementasikan pada vendor apapun. Jadi kalau yang ISL khusus Cisco proprietary, kalau yang IEEE 8021Q ini, berbagai vendor pakai ini. Dia akan menyelipkan sebuah tag ke dalam frame original sepanjang 4 byte tag. Nih, dia akan diselipkan di antara source address dan line type ini, tagnya panjangnya 4 byte. Dia akan menggunakan native VLAN. Artinya apa? Frame dari host anggota native VLAN tidak akan di-tag. Frame yang tidak di-tag dianggap native VLAN. Ya, dianggap anggota native VLAN. Nah, ini fungsi trunk dan switch port mode. Jadi di switch port mode itu ada mode dynamic auto, ada mode dynamic desirable, ada mode trunk, ada mode access, ada mode no negotiation. Nah, fungsinya apa masing-masing mode ini ada di sebelah kanan tabel ini, teman-teman bisa baca. Yang dynamic auto itu fungsinya membentuk trunk tergantung dari request dynamic trunking protocol atau DTP di switch seberangnya. Dia tidak mengirimkan request DTP kalau auto. Yang dynamic desirable, dia akan mengirimkan request DTP untuk menjadi trunk. Nah, menjadi trunk jika port switch seberang dalam mode trunk atau desirable. Secara otomatis ya, bagian 2. Yang trunk sendiri dia akan mengaktifkan trunk pada port terlepas dari status port dari switch seberang ataupun ada tidaknya request DTP dari switch seberang. Dia pokoknya kalau dikasih perintah trunk ya akan menjadi trunk. Kalau dia perintahnya access, dia akan mendisable trunk pada port terlepas dari status port dari switch seberang ataupun ada tidaknya request DTP dari switch seberang. No negotiate ini fungsinya untuk mencegah interface mengirimkan request DTP. Apa aja fungsinya, bagaimana cara memakainya, kita lihat selanjutnya. DTP atau Dynamic Trunking Protocol sendiri merupakan protokol proprietary Cisco. Fungsi ini mengatur negosiasi trunk dengan port switch yang ada di seberangnya. Dan ingat, ini hanya ada di Cisco DTP ini. Nah, contohnya kita punya dua switch nih. Link hasil interaksi antara dua port switch yang terhubung ini harusnya secara otomatis dia pakai trunk karena dia switch dengan switch. Jadi kita pakaikan sini trunk namanya. Tapi apakah betul demikian? Nah, misal FA00 kita anggap ini merah, ini biru, itu teman-teman. Jadi kalau dari merah itu dynamic auto dan dari biru itu dynamic auto, maka sifatnya yang berjalan di sini nanti linknya adalah access. Kalau yang di merah ini dynamic auto, yang di biru dynamic desirable, dia jadinya trunk. Kalau merah dynamic auto, biru trunk, maka jadinya trunk, dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah yang merah trunk, yang biru access. Jadi, tidak dianjurkan. Ataupun sebaliknya, yang biru trunk, yang merah access, itu tidak dianjurkan, tidak boleh. Nah, sisanya inilah hasilnya, ada di tabel ini. Akses sendiri gunakan mode akses ketika port switch terhubung ke end device. Jadi bukan dengan switch. Kalau misalkan di sini ada satu PC, nah ini baru pakai akses, teman-teman. Artinya apa? Kalau mau ini trunk, yang benar ya ini dynamic auto di merah, dynamic desirable di biru, dynamic desirable di merah, dynamic desirable di biru, atau trunk dengan trunk, dan seterusnya. Semua yang biru ini bisa dipakai antara dua switch ini. Yang merah nggak boleh. Yang merah itu boleh digunakan untuk switch dengan end device. Ini baru akses. Gitu. Nah, port mode akses merupakan anggota dari sebuah VLAN. Trunk sendiri gunakan mode trunk ketika switch terhubung dengan switch lain atau router lain. Port mode trunk membawa traffic dari VLAN secara default. Jadi ini boleh, atau di sini ada router. Konekkan ke sini. Nah, ini boleh juga. Ini pakai trunk juga boleh. Maka teman-teman harus tahu kapan pakai switch port mode ini, dan switch port mode ini, dan switch port mode ini, dan switch port mode ini. Jadi kalau mau hasilnya akses, ya lihat nih hasilnya. Kalau di merah apa, di biru apa, dan seterusnya. Tabel ini teman-teman harus pahami.
Masalah umumnya apa yang terjadi dalam sebuah VLAN? Biasanya nih, kita punya native VLAN merah, kita kasih nama VLAN 10, dan native VLAN biru kita kasih nama VLAN 20. Si native VLAN ini akan mismatch, dapat menimbulkan resiko keamanan. Network merah di sebelah kiri seolah-olah berada dalam satu network dengan network biru di sebelah kanan. Nah, terjadi pada metode tagging 801Q karena ESL tidak ada fitur native VLAN. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika mode terangnya mismatch, kita konfigurasi switch port modenya, jadi mode terang dan mode akses. Ini dapat menimbulkan masalah koneksi putus. Misal satu port dikonfigurasi sebagai terang, sementara port yang lain, port switchnya seberangnya dikonfigurasi sebagai akses, malah putus dia. Nah, untuk meng-allow VLAN, maka pakai perintah allow VLAN mismatch yang dapat menimbulkan masalah koneksi dalam contoh di atas. VLAN 30 di sebelah kiri tidak bisa menghubungi VLAN 30 di sebelah kanan dan sebaliknya. Tapi kalau di allow biasanya bisa. Tapi besok kalau di praktikum teman-teman akan menemui hal-hal seperti ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang router. Router sendiri memiliki banyak komponen. Jadi di router itu ada RAM-nya, ada NVRAM-nya, ada ROM-nya, ada interface-nya, ada konsolnya, ada flash-nya. Itulah isinya teman-teman. RAM itu memori, tabel routing akan disimpan di situ, running configuration-nya akan disimpan di situ. Isi hilang saat reboot, maka pada saat mati listrik, lalu nyala listriknya, internet di sebuah kantor itu nggak serta-merta langsung nyala. Kenapa? Karena tabel routingnya hilang, dia harus konfigurasi lagi secara otomatis, mencatati tabel-tabel routing yang ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di NVRAM-nya itu adalah sebuah storage, dia startup configuration register ada di situ. Isinya tetap ada meski reboot dilakukan. Nah, tabel-tabel routing yang disimpan di NVRAM inilah nanti akan diakses oleh RAM. Nah, proses-proses mengakses inilah yang membuat jaringan itu ketika mati listrik lalu nyala butuh beberapa waktu untuk mengembalikannya. Kemudian ada ROM, read only memory, dia biasanya isinya bootstrap dan POS. Kemudian ada kartu jaringan, interface-nya atau port-port yang teman-teman gunakan di dalam router. Kemudian konsolnya pakai CLI, command line interface, untuk memasukkan konfigurasi, pakai port konsol, ini teman-teman konsol, kemudian pakai kabel RS232 di laptop atau PC gitu ya. Kemudian ada flash, tempat image iOS-nya. Router ini sebenarnya adalah sebuah komputer spesial untuk proses routing. Router memerlukan operating system tersendiri. Dalam Cisco namanya adalah OSA, Networking Operating System. Digunakan untuk menjalankan file-file konfigurasi, aplikasi, routing switching, dan fungsi internet networking lainnya. Kemudian ada proses booting. Ini proses booting yang dilakukan oleh sebuah router. Jadi teman-teman bisa baca prosesnya seperti apa. Ada POS atau Power on Self Test digunakan untuk testing hardware routernya. Ada load bootstrap. Kemudian dia akan mencari iOS-nya. Dia akan meload iOS-nya dan memori yang ada. Dia akan cari file konfigurasinya. Dia akan load konfigurasinya. Di proses-proses tersebut dijelaskan dengan sangat jelas pada gambar berikut ini. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah, bisa paham sendiri. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan via Google Classroom, via YouTube channel, lewat komen-komen yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian ada router file system. Jadi di router file system ini ada RAM, ada NVRAM, ada flash ya. Perintahnya apa aja, bisa show running config, show startup config, show flash. Ini bisa teman-teman lakukan juga di Cisco Packet Tracer. Akses konsolnya, bagaimana caranya? Teman-teman bisa lakukan ini di Cisco Packet Tracer.
Ini salah satu perintah-perintahnya yang ada, enable, configure terminal, disable, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini tanda-tandanya kalau dia masih router buka kurung lebih dari sebelumnya, itu artinya user exit mode, aksesnya terbatas. Kalau sudah enable, dia akan berubah jadi pagar seperti ini. Ya. Ini merupakan privilege access mode, dia menjadi aksesnya admin. Kemudian kalau sudah configure terminal atau routernya menjadi router config seperti ini, ya, itu artinya dia udah global configuration mode. Kita bisa merubah konfigurasi, kita bisa bercabang ke beberapa mode spesifik. Semua perubahan konfigurasi pada router dieksekusi mulai dari mode global configuration atau configure terminal. Nah, ini perintah-perintah yang lain yang teman-teman bisa lakukan ya. Kemudian CLI tanda tanya untuk teman-teman bertanya untuk melakukan fungsi help kalau ada fungsi-fungsi yang mau ditanya seperti ini ya. Router clock tanda tanya artinya apa? Dia akan men-set waktu, time, dan data dan tanggal seperti itu. Clock set tanda tanya untuk menentukan current time-nya dan seterusnya. Nah, si Cisco iOS ini akan menyediakan bantuan untuk melakukan konfigurasi device melalui command line berupa sebuah tanda tanya. Inilah perintah-perintahnya. Kemudian routing ini akan full materinya kita akan sampaikan di praktikum dari saya di kelas, cukup sampai di sini dulu. Routing sendiri ada routing statis, ada routing dinamis. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube channel saya tentang routing sederhana secara statis kalau teman-teman mau belajar sendiri di rumah. Ada tugasnya di situ, boleh dikerjakan, nanti dikumpul lewat Google Classroom. Jadi saya udah bikin video terpisah dari video ini tentang routing statis sederhana. Teman-teman bisa lakukan di rumah, bisa dicontoh juga. Ada beberapa permasalahan, tapi sudah ketemu jawabannya, ada solusinya juga di video tersebut. Kemudian ada PR-nya, teman-teman bisa lakukan di rumah. Kemudian nanti bikin video singkat untuk membuat PR tersebut, di-upload di YouTube teman-teman. Kemudian link YouTube-nya akan saya minta untuk upload di Google Classroom. Nanti saya bukakan sebuah assignment. Nah, yang di-assign itu adalah link YouTube yang sudah teman-teman upload, cara mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya nanti teman-teman routing, kalau saya contohkan kemarin itu routing statis sederhana pakai satu router. Tugasnya nanti dilihat aja di video tersebut apa gitu ya. Itu aja dari saya tentang kuliah hari ini tentang virtual LAN dan router. Kalau routingnya nanti saya bikinkan video bisa lagi. Selamat siang.